Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tentang umroh di bulan Syawal. Banyak pertanyaan, bagaimana umroh di bulan Syawal? Umroh di bulan Syawal memang zaman dulu bangsa Arab di era jahiliyah itu menganggap umroh di bulan Syawal, umroh di bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan-bulan haji, Ashhurul Hajj, itu disebut afjarul fujur, sesuatu yang sangat buruk. Tapi berbeda pada zaman Rasulullah SAW. Syariat Rasulullah memperbolehkan, meskipun di bulan haji diperbolehkan melaksanakan umroh. Bulan haji itu apa? Bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yaitu sampai pada fajar hari Nahr, hari Idul Adha. Orang melaksanakan haji hanya boleh di waktu ini. Mulai Syawal, tepatnya adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, hari terakhir Ramadan, malam Idul Fitri itulah awal mula Ashhurul Hajj. Kalau orang melaksanakan ibadah haji di hari terakhir bulan Ramadan, pagi misalnya, dia melaksanakan ibadah haji, maka tidak sah. Tidak menjadi haji, tapi menjadi umrah. Tidak sah menjadi haji, tapi menjadi umrah. Jadi orang melaksanakan ibadah umrah di bulan haji itu boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada konsekuensi dam? Apakah umroh di bulan haji itu kemudian terkena dam, yaitu dam tamattu? Para ulama menjelaskan, misalnya di kitab Al-Minhaj, Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang disebut tamattu itu adalah haji yang didahului umroh. Haji yang didahului umroh. Jadi nggak ada istilah umroh tamattu. Yang ada adalah haji tamattu, yaitu haji yang didahului umroh. Umroh lebih dahulu, kemudian dilanjut dengan haji. Disebut tamattu, yang kemudian ada konsekuensi dam adalah ketika, pertama, umroh yang dilaksanakan sebelum haji tersebut dilaksanakan di Ashhurul Hajj. Kedua, setelah umroh dilanjutkan dengan haji di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Kalau ada orang umroh, misalnya di Syawal ini, di bulan haji ini, termasuk bulan haji, lalu hajinya tahun depan, bukan di Dzulhijjah beberapa minggu ke depan ini, tahun depan, maka tidak disebut tamattu, yang kemudian ada konsekuensi dam. Jadi syarat kedua adalah disebut tamattu yang mempunyai konsekuensi dam adalah ketika setelah umrah di bulan haji disambung dengan haji di tahun yang sama. Kemudian syarat berikutnya adalah ketika dia melaksanakan haji, miqatnya tidak sama dengan miqat saat umrah. Jika miqatnya sama dengan saat umrah, maka tamattunya tidak ada konsekuensi dam. Misalnya, ada orang jamaah haji gelombang pertama dari Indonesia ke Madinah, di sana beberapa hari untuk sholat arba'in, lalu mayoritas, bisa kita sebutkan mungkin semuanya, mereka akan mengambil haji tamattu. Di Bir Ali, niat ihram umrah. Mikotnya Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Lalu datang ke Mekah, tawaf, sa'i, cukur rambut, selesai. Misalnya, beberapa hari kemudian dia datang ke Madinah lagi. Beberapa hari di Madinah menjelang haji, dia di Bir Ali, di Dzul Khulaifah, di mikot yang sama dengan umrah, dia ihram haji. Misalnya tanggal 8, misalnya ya. Meskipun secara praktek sangat tidak mungkin ya orang bisa masuk Mekah pada tanggal 8 itu, menjelang Arafah. Misalnya, di tanggal 8 di Bir Ali dia niat ihram haji.
maka orang ini tidak wajib membayar dam. Kenapa? Karena mikot hajinya sama dengan mikot umrohnya. Meskipun umrohnya lebih dahulu, meskipun umrohnya di bulan haji, di tahun yang sama hajinya, tetap tidak wajib dam karena mikot hajinya sama dengan mikot umroh. Atau tidak sama mikotnya, tapi mikot lain yang jauhnya lebih dari 2 marhalah atau 2 marhalah atau lebih. Itu pun sama, tidak wajib dam. Jadi membayangkan tamattu, ya orang umroh tinggal di Mekah lalu memulai ihram hajinya dari Mekah. Memulai ihram hajinya dengan mikot di dalam kota Mekah. Inilah yang wajib tamat. Disebut tamattu yang wajib dam. Syarat terakhir adalah orang disebut tamattu yang kemudian disebut tamattu yang ada kewajiban dam adalah ketika tidak termasuk penduduk Mekah. Tidak termasuk penduduk Mekah. Keterangan tersebut bisa diambil dari ayat faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Orang yang tamattu dengan melaksanakan umrah lebih dahulu untuk menuju haji, maka ada kewajiban membayar dam berupa menyembelih hadyu. Hadyu itu minimal adalah seekor kambing. Dan siapa tidak mendapati kambing, maka dia bisa melaksanakan puasa 3 hari dalam keadaan haji dan 7 hari saat pulang ke tanah air. Dan itulah 10 hari yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Secara umum artinya adalah kewajiban dam itu bagi orang yang tidak termasuk penduduk Makkah al-Mukarramah. Maka jamaah umroh dari Indonesia yang berangkat bulan Syawal atau Dzulqa'dah hampir pasti tidak wajib dam karena mereka akan pulang kembali ke Indonesia. Andaikan datang lagi haji, maka mikotnya adalah mikot yang jauh lebih dari 2 marhalah. Maka melaksanakan umroh di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, demikianlah hukumnya. Apa yang sekarang terjadi, banyak orang umroh di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah misalnya, hampir tidak ada kewajiban dam. Dan secara hukum boleh dan tidak ada sedikit pun kemakruhan misalnya atau hal yang lain yang tidak ada hukum kemakruhan dalam melaksanakan umrah di bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan seterusnya. Karena umroh waktunya adalah sepanjang tahun. Waktu umroh adalah sepanjang tahun, tidak ada pengecualian sedikit pun dari setahun tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.